Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang salafus soleh kita pernah mengungkapkan tentang kualitas kehidupan seseorang ketika beliau mengatakan, wa min alamatil istidrajil abdi al-hima an uyubin nafsi. Salah satu tanda bahwa seseorang dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meluncur ke arah kegagalan hidupnya adalah apabila ia tidak menyadari kekurangan-kekurangan dirinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang akhirnya mengalami ketertinggalan pertumbuhan kualitas dirinya serta pencapaian prestasi dalam hidupnya seringkali dipenjara oleh sikapnya sendiri, yaitu rasa cepat puas. Sikap ini yang membuatnya hanya sekedar berjalan di tempat, tapi dia tidak menyadarinya. Akan tetapi sikap ini bisa segera diatasi dan dihilangkan jika dalam kehidupannya seseorang memiliki hal-hal berikut, melakukan hal-hal berikut. Apa itu? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus dilakukan adalah memiliki dan memperbaharui target. Target dalam hidup seseorang berfungsi memberi kejelasan kadar usaha yang harus dilakukan, durasi waktu yang mesti dilalui, serta seberapa besar ukuran keberhasilan yang harus diraih dengan segenap ikhtiar maksimal dan kekuatan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengatur kehidupan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang mesti dilakukan adalah menyadari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Apabila seseorang bisa menghitung berapa banyak jumlah tanggung jawab dalam hidupnya yang harus dia letakkan di pundaknya, maka dia akan terus memacu dirinya untuk bisa berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam surat An-Nisa ayat 36 bahwa seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala punya tanggung jawab harus mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dia, seorang hamba, harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada kerabat dekatnya, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Itu adalah tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Jika disadari yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk terus berkembang sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menunaikan tanggung jawab itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ketiga yang harus dilakukan agar kita tidak mandek, tidak berjalan di tempat dalam kehidupan ini, dan justru tidak berjalan ke arah kemunduran kehidupan kita, yang ketiga yang harus dilakukan adalah membuka diri terhadap masukan, saran, kritik terhadap diri kita. Melapangkan diri kita untuk dapat berbesar jiwa, menerima masukan dari berbagai pihak, akan bisa memberi banyak pemahaman yang pasti lebih kaya warna, kaya rangsangan untuk maju, serta memberi godaan untuk terus berkembang. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang terakhir, yang keempat yang harus dilakukan agar kita tidak masuk ke dalam kondisi kehidupan yang makin buruk dan semakin meluncur ke arah kegagalan hidup kita, maka yang keempat yang harus kita lakukan adalah mengetahui kehidupan yang kompetitif, yang penuh persaingan. Kehidupan yang berjalan tanpa kompetisi tidak pernah bisa menciptakan kemajuan yang fenomenal dan massal. Inilah alasan mengapa banyak orang mau datang ke kota besar
Sebab salah satu yang membuat orang dapat berkembang adalah suasana kompetitifnya. Dalam suasana kompetitif, orang tidak akan membiarkan dirinya stagnan. Orang akan segera membuang jauh-jauh sikap cepat puas dirinya. Sebab jika dibiarkan, sama saja dia telah memilih menjadi orang yang akan selalu kalah dalam setiap persaingan kehidupan. Saya Ahmad Arkom dari Lembaga Pengembangan SDM Trasco Insan Madani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.